hadirin dimohon berdiri. Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Haja Wuri Ma'ruf Amin tiba di tempat acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Kyai Haji Ma'ruf Amin beserta Ibu Hajah Wuri Ma'ruf Amin. Yang kami hormati Pejabat Gubernur Sulawesi Barat Bapak Dr. Andes Bahtiar Baharudin MSI beserta Ibu Sofa Marwah Bahtiar. Yang kami hormati pimpinan Forkopimda Sulawesi Barat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Sekretariat Wakil Presiden Bapak Profesor Ahmad Erani Yustika, SMSC PhD, serta Bapak Ibu para tamu undangan yang terhormat. Berdasarkan keputusan Gubernur Sulawesi Barat nomor 657 tahun 2024 tanggal 5 April tahun 2024 tentang Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Sulawesi Barat periode 2024-2026 dan dalam rangka pelaksanaan fungsi koordinasi antara Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS bersama dengan seluruh jajaran pemerintah Sulawesi Barat dalam pembangunan dan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, maka dengan ini mengukuhkan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KDEKS Provinsi Sulawesi Barat dengan struktur sebagai berikut. Selaku Ketua adalah Gubernur Sulawesi Barat, selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Wakil Sekretaris 1, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Barat, Wakil Sekretaris 2, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sulawesi Barat, Wakil Sekretaris 3, Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Sulawesi Barat, Direktur Eksekutif, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sulawesi Barat, Wakil Direktur Eksekutif, Ketua DPW Wahda Islamiyah Provinsi Sulawesi Barat, Direktur Industri Produk Halal, Bidang Bimas Islam, Seksi Produk Halal, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, Direktur Jasa Keuangan Syariah, Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Sulampua, Direktur Jasa Keuangan Sosial Syariah, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Barat, Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat, Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah, Ketua STAIN Majene, Kepala Sekretariat, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Barat. Daftar anggota secara keseluruhan adalah sebagaimana tertuang dalam lampiran Keputusan Gubernur nomor 657 tahun 2024 tanggal 5 April 2024. Kami meyakini Bapak Ibu sekalian mampu untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi dan memberkahi ikhtiar kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, 3, 2, 1. Baik, kepada para pendamping dan pengurus KDEKS, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Pejabat Gubernur Sulawesi Barat
beserta Ibu Sofa Marwah Bakhtiar dan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Ibu Ketua DPRD Sulawesi Barat, Pak Pangdam, Bapak Kapolda, dan Lanal dan Lanut, PLT Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah beserta seluruh jajaran pengurus, Ketua Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah beserta seluruh jajaran pengurus, hadirin serta undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu pada pengukuhan KDEKS Provinsi Sulawesi Barat dan peresmian pembukaan Pekan Ekonomi Syariah di Mamuju ini. Hadirin sekalian, dalam 5 tahun terakhir, kinerja ekonomi dan keuangan syariah terus tumbuh di tengah pemulihan ekonomi dan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru. Peningkatan produktivitas pada sektor unggulan rantai nilai halal dan keuangan syariah turut memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Kedepan ekonomi dan keuangan syariah diyakini akan terus melaju dengan kewajiban sertifikasi halal, implementasi sejumlah peta jalan sektor strategis, serta pengintegrasian ekonomi dan keuangan syariah dalam rencana pembangunan nasional jangka panjang dan menengah sebagai daya ungkitnya. Akselerasi ini akan semakin dirasakan melalui strategi utama pengembangan ekosistem yang menyeluruh dan terintegrasinya 4 fokus pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. 4 fokus itu industri keuangan, industri halal, dana syariah, zakat dan wakaf, dan yang keempatnya adalah usaha dan pengembangan pengusaha syariah. Yang keempat itu sangat menentukan, sebab industri keuangan, industri halal maupun zakat dan wakaf itu akan bisa berjalan kalau ada para pengusahanya. Pengusaha lah menjadi motor, ya, menjadi jangkarnya. Pengusaha ini dilakukan melalui inkubasi, penumbuhan di daerah-daerah pengusaha yang berbasis syariah, memperkuat pengusaha syariah yang sudah ada, dan yang paling besar adalah menghijrahkan yang selama ini menjadi pengusaha konvensional menjadi pengusaha yang berbasis syariah. Jadi hijranisasi. Nah, dengan 4 fokus ini mulai kita memasuki babak baru pengembangan ekonomi syariah sejak 2020 bertepatan dengan mulai dibentuknya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Ekonomi Nasional Keuangan Syariah ketuai oleh Presiden, Wakil Ketua dan merangkap Ketua hariannya Wakil Presiden, Sekretarisnya Menteri Keuangan, anggotanya Menko, semua Menko, dan menteri-menteri terkait. Itulah apa yang kita lakukan itu. Selain itu, penguatan kelembagaan dan peningkatan sinergi antara pusat dan daerah yang efektif akan menjadi daya dorong keberhasilan. Pembentukan KDEKS menjadi sebuah ikhtiar membuatkan ekonomi dan keuangan syariah agar semakin meluas, berdampak signifikan
bagi perekonomian wilayah dan pada akhirnya memperkokoh ekonomi nasional. Untuk itu kehadiran KDEKS Provinsi Sulawesi Barat yang baru saja dikukuhkan, saya yakini dapat menjadi pilar penting dalam pengembangan potensi besar ekonomi dan keuangan syariah. Dari 38 provinsi sudah dibentuk di 30 provinsi. Komite daerah ini sudah hampir, kecuali 8 provinsi yang belum, itu 6 provinsi di Papua, yang ke-7-nya NTT, ke-8-nya Bali. Jadi itu. Yang lainnya sudah. Bahkan Sulawesi Utara, walaupun gubernurnya Kristen, mayoritas penduduknya Kristen, KDEKS-nya sudah dibentuk. Bahkan ketuanya adalah gubernur sendiri itu. Nah ini namanya Kristen yang bersyariah. Hadirin yang saya hormati, bersamaan dengan agenda pengukuhan KDEKS kali ini, diselenggarakan pula perhelatan Pekan Ekonomi dan Keuangan Syariah, PEKSYAR, Sulawesi Barat, tahun 2024. Saya bangga PEKSYAR ini telah menjadi agenda tahunan dalam peningkatan literasi masyarakat tentang ekonomi syariah dan gaya hidup halal, sekaligus sarana yang baik untuk membangun sinergi kebijakan, sinergi program, dan sinergi antar pelaku usaha. Saya minta Pak Ketua Eksekutif, PEKSYAR ini dijadikan agenda nasional dan agenda daerah di seluruh daerah. Jadi ini merupakan agenda tahunan ya dalam rangka pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Di samping kita sudah punya namanya KHAS. KHAS itu kawasan halal, aman, dan sehat. Di beberapa daerah sudah ada khas ya. Jadi di situ orang kuliner, makan, nah, sudah dijamin dia halal, dijamin aman, dijamin sehat. Itu bagian dari program ekonomi dan keuangan syariah. Kemarin baru saja diberikan penilaian terhadap seluruh provinsi tentang pengembangan ekonomi syariah, namanya Anugerah Adinata Syariah. Sudah ketiga kalinya. Yang pertama itu keluar bagi juara Aceh, yang kedua Jawa Timur, yang ketiga itu kemarin Sumatera Barat. Nanti saya harap yang keempat bisa Sulawesi Barat. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan sejumlah pesan kepada seluruh jajaran KDEKS Provinsi Sulawesi Barat guna mengakselerasi gerak pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Sulawesi Barat. Pertama, susun program dan target terarah dan terukur keberhasilannya serta berdampak langsung bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah telah memberikan payung hukum sebagai dasar pelaksanaan beragam program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di daerah, termasuk pengalokasian anggarannya oleh daerah. Untuk itu, segera koordinasikan dan fasilitasi seluruh pemangku kepentingan untuk menyusun program. Program yang disusun semestinya juga memberikan dampak pada penurunan tingkat kemiskinan, stunting, dan mendukung pembangunan inklusif sehingga manfaatnya dirasakan nyata dan merata. Yang kedua, optimalkan potensi kekayaan sumber daya alam dan keunggulan daerah
sebagai sumber pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di Sulawesi Barat. Kaji dan gali potensi unggulan daerah pada keempat fokus pengembangan tadi untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah bagi perekonomian wilayah. Kembangkan sektor-sektor unggulan rantai nilai halal, di antaranya konsep pertanian dan peternakan terintegrasi untuk menjadikan Sulawesi Barat sebagai lumbung pangan yang tentunya sangat berpotensi menjadi salah satu penopang pangan ibu kota Nusantara. Dorong upaya hilirisasi sektor-sektor ini dalam kerangka pengembangan industri halal yang juga selaras dengan ekonomi hijau yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kalau hilirisasi pangan itu akan meningkatkan penghasilan para petani, para pekebun, ya. Jadi masyarakat kecil akan memperoleh manfaat banyak sekali. Ketiga, perkuat infrastruktur ekosistem guna menjaga keberlanjutan program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Sulawesi Barat. Pastikan ekonomi dan keuangan syariah menjadi bagian dari strategi transformasi ekonomi dalam rencana pembangunan daerah jangka menengah dan jangka panjang agar keberlanjutan dan kebermanfaatannya program ini terus terjaga. Siapkan sumber daya manusia yang mumpuni dan kembangkan digitalisasi sebagai penunjang akselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Masifkan kegiatan edukasi dan diseminasi seperti perhelatan Pekan Ekonomi Syariah ini terus dilanjutkan dan libatkan lebih banyak kalangan seperti para ulama, akademisi, tokoh masyarakat untuk meningkatkan literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah di Sulawesi Barat. Hadirin sekalian, ekonomi syariah itu bersifat inklusif. Artinya tidak hanya untuk orang Islam, tapi untuk semua. Karena ekonomi syariah ini sesuai dengan ajaran Islam bersifat rahmatan lil alamin. Syariah itu rahmat. Syariah itu maslahat untuk semua. Seperti dikatakan oleh Ibnul Qayyim, inna syari'ata. Nah, ini kiainya keluar nih, bukan wapresnya ini ya. Inna syari'ata mabnaha wa asasaha 'alal hikami wa masalihil ibad. Syariah itu basisnya, asasnya dan bangunannya dibangun di atas hikmah-hikmah dan kemaslahatan hambanya. Hambanya seluruhnya. Wa hiya adlun kulluha. Syariah itu seluruhnya adil. Wa rahmatun kulluha, semuanya rahmat. Wa maslahatun kulluha, semuanya maslahat. Wa hikmatun kulluha, semuanya hikmat. Wa kullu mas'alatin kharajat 'anil adli ilal jur, mana-mana ada masalah yang keluar dari keadilan, tidak adil kepada ketidakadilan, kepada penyimpangan. Wa minar rahmati ila diddiha, dan dari rahmat kepada lawannya rahmat, dari kasih sayang kepada kebencian, kepada permusuhan. Wa minal maslahati ilal mafsadah, dari maslahat kepada kerusakan. Wa minal hikmati ilal abas, dari hikmah kepada main-main yang tidak ada gunanya. Falaisat minas syariah, itu bukan syariah. Itu bukan syariah pasti. Tidak adil, tidak rahmat, tidak maslahat, tidak hikmat, itu bukan syariah. Wa in udkhilat fiha bitta'wil, walaupun dimasukkan, dikatakan, dinyatakan itu syariah, itu bukan. Ditakwil-takwil, ditafsir-tafsir, tidak syariat. Fasyari'atu adlullahi baina ibadih, syariat itu kehadilan Allah di antara hambanya.
wa rahmatuhu baina khalqi, dan rahmat Allah di antara makhluknya, wa dhilluhu fi ardi, dan naungan Allah di buminya, wa hikmatu ad-dallatu alaihi wa ala sidqi rasulih, dan merupakan hikmah yang menunjukkan keberadaan Allah dan kebenaran Rasulnya. Itu adalah hikmah. Jadi memang ini sifatnya umum, ya. Tetapi untuk orang Islam itu menjadi kewajiban, menjadi wajib. Nah, bukankah Islam itu tidak ada paksaan? Tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Untuk beriman itu enggak ada paksaan. La ikraha fid din, tidak ada paksaan. Bahkan Allah mengatakan walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Andai kata Allah mau, semua seluruh bumi ini mukmin semua. Kalau Allah mau. Allah punya hak. Kita kan manusia kan nggak bisa apa-apa kalau Allah mau. Misalnya saja kita ini lahir di mana, nggak bisa milih, saya mau lahirnya di Sulbar, nggak bisa milih, ya kan? Kita ini bapaknya siapa, nggak bisa milih, saya maunya bapaknya Pak Jokowi misalnya, nggak bisa milih, Allah yang menentukan, ya kan? Bagaimana rupa kita gagah, jelek, hidungnya mancung, apa becek, nggak bisa milih. Kalau milih cakep semua orang itu, nggak bisa milih, ya kan? Tidak ada pilihan, ya. Itu di dalam banyak hal. Tapi di dalam soal hidup, memilih gaya hidup, itu justru kita disuruh milih. Allah tidak. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Kalau Allah mau semuanya bisa iman, tapi Allah tidak. Makanya Nabi ditegur oleh Allah, afatatma'una hatta yakunu mu'minin? Apa kamu mau semua orang jadi mukmin kepada Nabi Muhammad? Tidak. Kamu jangan ingin semua itu iman semua. Itu diserahkan kepada kita manusianya untuk memilih. Jadi hidup ini pemilihan kita, choice. Nah, makanya dikatakan oleh Allah, fariqun fil jannah wa fariqun finnar. Yang sebagian ada masuk surga, ada yang masuk. Jadi orang masuk surga itu pilihan dia. Kenapa Anda masuk surga? Milih. Kenapa Anda masuk neraka? Milih, dia milih sendiri. Kita milih sendiri. Nah, sekarang mau masuk mana? Kalau orang Islam sebenarnya insya Allah masuk semua, masuk surga semua. Karena ada hadis, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang berkata la ilaha illallah masuk surga. Cuman ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Nah, sekarang tinggal kita milih. Kita sudah jadi orang Islam, mau langsung apa tidak langsung. Ya. Itu milih juga itu. Jadi ini pilihan. Jadi kalau sudah jadi orang Islam, dia sudah milih. Kalau sudah milih, dia harus melaksanakan. Oleh karena itu Allah kepada orang yang beriman itu. Kalau orang yang tidak beriman, ya sudah, dia sudah milih tidak beriman. Tapi yang sudah beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang beriman, diwajibkan pada kamu puasa. Ya, kewajibannya bukan hanya akidah, bukan hanya ibadah, tapi juga dalam muamalah, dalam ekonomi. Itu termasuk. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus salata wa atuz zakat. Ya, orang yang beriman, dirikan salat, kerjakan zakat. Amanu semua ini perintahnya yang sudah beriman itu loh. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Ya, orang yang beriman jangan makan riba. Nah itu, saya kira jelas itu. Ya. Oleh karena itu, saya yakin kalau sudah dengar semua,
pasti semua akan memilih ekonomi yang syariah. Masyru'ah namanya itu, ekonomi yang sesuai syariah. Jadi kalau di sini 91%, pasti yang ekonomi syariah 91%. Nah, tapi saya bilang sekarang baru 10% ya. Nah yang lainnya kemana itu? Jadi berarti yang lainnya belum syariah. Jangan-jangan saya bilang kiainya juga belum syariah. Ya kan? Nah inilah yang kita ingin kembangkan itu. Hadirin sekalian, Sulawesi Barat ini tadi kaya katanya Pak Gubernur. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala sudah membagi-bagi itu. Wa ja'ala fiha rawasiha min fawqiha. Allah jadikan di atas bumi itu ada bukit-bukit di atasnya. Wa baraka fiha, dan Allah memberkati bumi ini. Wa qaddara fiha aqwataha, dan Allah menentukan makanan-makanannya. Jadi di masing-masing daerah, wilayah itu punya masing-masing khas. Kata Imam Tabari bahkan wa ja'ala fi kulli baldatin man lam yaj'alhu fil akhar. Ada negara atau daerah yang diberikan makanannya itu enggak ada di tempat lain. Ada khas-khasnya itu ada. Nah, supaya apa? Supaya ada salin tadi berdagang dari yang tidak ada kepada yang ada. Ada yang di beberapa tempat ada, tapi ada yang tidak ada. Nah, tadi tepat sekali Pak Gubernur, di sini punya hal yang orang lain tidak ada dan pasarnya ada. Tadi saya tanya, sukun katanya. Wah, jadi berarti ini provinsi sukun. Ya, nanti gubernurnya gubernur sukun. Namanya sukunisasi. Ya saya kira itu memang Allah sudah memberikan pisang. Ya. Mungkin ada beberapa negara, tapi tidak seluruh negara ada pisang. Dia kembangkan itu. Ya. Itu. Wa qaddara fiha aqwataha. Allah sudah menentukan itu. Tinggal kita memanfaatkan dan mengembangkan. Nah, nanti sukunnya jangannya ditanam, dihilirisasi. Saya tanya, nanti pasarnya kemana? Besar. Ya, dijadikan tepung. Nah, ini memanfaatkan. Jadi Allah sudah memberi isyaratnya dalam Al-Quran, tinggal kitanya ini menggunakan otaknya itu supaya kita bisa memanfaatkan, mengembangkan. Ya. Jadi saya pikir itu loh. Mudah-mudahan saja kita dengan keunggulan-keunggulan yang Allah berikan. Yang lainnya kita banyak punya tambang yang orang lain nggak punya tambang. Ya. Buah-buahan di sini banyak sekali. Karena itu kita orang Indonesia ini syukur. Negaranya juga indah sekali. Saya ditanya di mana itu destinasi di Indonesia. Indonesia mah semuanya destinasi wisata. Di mana saja indah. Saya lihat di Sulbar ini indah lagi di teluknya itu. Ya. Makanya orang Arab mengatakan Indonesia itu jadi semacam apa itu jannatun nuqilat fi Indonesia. Ini surga yang dipindahkan ke Indonesia. Ya, sehingga indah semuanya itu. Tinggal ada yang prioritas, ada yang tidak prioritas, itu soal pengelolaan. Tapi potensinya itu besar sekali. Oleh karena itu kita bersyukur, tinggal kita bagaimana mengembangkan. Dan ekonomi syariah kita jadikan sebagai potensi yang ingin kita kembangkan di berbagai daerah. Hadirin sekalian, sebelum menutup sambutan ini saya ingin menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada KNEKS, Komite Nasional Ekonomi Syariah, Bank Indonesia, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, dan seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya rangkaian kegiatan ini. Dengan semangat, nah ini, melete dia tonganan. Benar nggak itu? Iya.
dengan semangat melete dia tonganan, meniti di atas kebenaran. Ini saya yang mengemukakan, Pak Gubernur malah enggak tadi. Mari terus perkuat sinergi dan melangkah bersama dalam kebaikan. Kembangkan ekonomi dan keuangan syariah sebagai pilar penyokong laju pertumbuhan ekonomi daerah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan Sulawesi Barat maju terus. Sekali lagi, selamat bekerja bagi KDEKS Provinsi Sulawesi Barat, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Pekan Ekonomi dan Keuangan Syariah Sulawesi Barat tahun 2024 saya nyatakan resmi dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai semua ikhtiar yang kita lakukan. Hadana Allah iyyakum ajma'in ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian, Pekan Ekonomi dan Keuangan Syariah Sulawesi Barat telah resmi dibuka. Kita beri tepuk tangan yang meriah.